Gereja kecil walaupun belum full gitu ya, tapi sewaktu-waktu bisa jadi full. Kalau terjadi Great Tribulation misalnya, atau Ya. terjadi suatu perang kosmik dan cyber war tadi misalnya, atau kebijakan politik yang tidak aman dan lain sebagainya, sehingga mungkin guidance dari gereja induk pun, katakanlah kata ibadah tidak terkirim dengan baik. Mau nggak mau jemaat itu harus mandiri menjadi gereja rumah. Nggak mungkin dia menunggu-nunggu lagi dari pihak lain. Jadi berkoinonia dengan sesama di luar rumah kita tetap menjadi suatu yang ideal, tapi dalam keadaan tidak ideal barangkali hanya tertutup di lingkup rumah kita, tersembunyi, Ya. diam-diam melaksanakannya. Artinya itu kita antisipasi, semoga tidak terjadi. Artinya kalau itu terjadi kita harus siapkan sekoci. Sekoci gereja itu adalah keluarga itu sendiri. Ya. Kalau keluarga kan tidak ada larangan lah, di keluarga mau ngapain orang kan tidak Ya. ada larangan. Hingga pelan-pelan sekarang ini kita telah bawa misalnya perjamuan kudus diikuti di rumah. Nah ini udah bertahap. Ya. Sampai suatu waktu mungkin perjamuan kudus dilakukan oleh rumah itu sendiri. Ya. Nah sampai mungkin begitu. Jadi memang ada yang bilang sih bahwa wabah corona yang 6 bulan ini itu merupakan latihan katanya. Itu saya tidak setuju juga dengan dia. Mengantisipasi suatu wabah yang jauh lebih dahsyat di masa ke depan ini. Dan oke lah, kalaupun itu tidak terjadi, nggak salah juga membekali jemaat. Kalau terjadi, mereka sudah ready. Gitu. Nah, kalau Saya kira gitu, Mas. kalau Abang nih sekarang ini sedang kan sebagai gembala tentu mengarahkan gereja ya. Apakah Abang mau nanti tetap offline atau memindahkan menjadi online full cyber church atau hybrid gitu yang bermain Iya, dalam dua kaki ini? Kalau Abang ya, gimana pandangannya? ya. Jadi satu gereja yang saya gembalakan ke Jemerawa sudah berjalan dua arah, jadi onsite dan online. Besok di gereja di mana saya sedang berkantor saat ini, kita talking ini minggu depan juga akan ibadah langsung di sini, tetapi tetap dua jalur dia. Jalur onsite yaitu di mimbar gereja, tapi itu tentu terbatas, umur sekian tidak boleh masuk, anak-anak, orang sakit pasti jumlahnya lebih sedikit. Sambil itu berjalan tetap direkam secara full, ya mungkin edit sana sini, beberapa jam kemudian ditayangkan juga lagi di dunia maya, sehingga dua jalan hibrid tadi yang Pak Seno akan kita jalankan. Ya. Tentu kan kalau Abang bikin seperti itu kan goalnya kan bukan cuma semata untuk jemaat yang terbatasi usia tua, anak-anak, sakit yang tidak bisa ke gereja itu mendapatkan kebenaran firman Tuhan atau ibadah. Tapi kan Ya, tentu ada mimpi juga supaya siaran kita ini di online ini juga bisa menjangkau orang-orang yang selama ini nggak kenal sama kita gitu kan ya. iya, iya, Contohnya dalam pelayanan kami ini apa namanya ya saya buka kelas kan Bang, ada kelas memahami kitab Wahyu, ada orang yang dari Manokwari, dari Malaysia, dari Singapura yang nggak kenal sama saya secara pribadi tapi kenal via YouTube gitu akhirnya bisa join bersama. Abang kepikiran nggak? Sebab ini sudah kepikiran gitu. Saya sedang mendata baru ya jemaat ya. Jadi ada jemaat offline. Offline itu berarti yang lingkungannya dekat BSD, dekat ke gereja kami, yang harus beribadah nanti kalau sudah bisa ibadah fisik ke gereja. Juga saya membuka formulir pendaftaran jemaat online gitu ya. ya, Yang tentu memang masih jadi perdebatan gitu. Tapi saya melihat uh, faktanya saya sekarang ini sudah punya jemaat online. Nah kalau menurut Abang nanti gimana tuh menyikapi? Mau nggak ada misalnya saya nih, saya dari sini saya orang awam, diberkati oleh pengajaran Abang dan gereja yang Abang gembalakan. Terus, Pak, saya kan tinggal di Serpong, jauh dari Medan. Tapi saya mau gereja Bapak, saya mau digembalakan Bapak. Bisa nggak saya jadi jemaat online? Kalau Abang bagaimana memikirkan ini dan memahami ini? ya. Kami mempunyai mimpi seperti itu, bahwa yang kita lakukan secara online tadi tidak lingkup untuk pelayanan anggota gereja kita yang tidak hadir. Ya. Luas, karena bagi saya semangat Posmo ini adalah semua orang bisa menjual gagasan. Bahkan termasuk saya tidak akan takut-takut, tidak akan segan-segan menjual gagasan teologi dalam format saya. Tidak perlu. Kalau dulu kan kita, ikumene kita takut bicara ini. Jual gagasan dengan kesetaraan, tidak perlu takut, tidak juga menghakimi orang lain. Jadi harus saya ekspresikan teologi saya di dalam ibadah yang kami kemas itu. Akan boleh dibilang ibadah kita yang
akan disalurkan di lewat dunia maya itu adalah jendela gereja kami Mhm. yang akan menjangkau banyak orang. Dan bagi saya mulai tidak terhalang koinonia itu diselenggarakan secara virtual. Ya. Makanya saya bilang kepada jemaat, misalnya kalau kita ibadah di jam 8, tolong komit jam 8. Paling tidak ikatan koinonia kita diatur oleh waktu jam 8. Tolong jangan sesukanya tengah malam baru diklik tautan ibadah kita gitu. Jadi tidak semata-mata lagi koinonia itu harus di lokasi. Jadi di mana saja, everywhere lah ya. Apalagi kalau bisa kita gunakan media penerjemahan ini sehingga jemaat kita di berbagai bangsa gitu. Ya. Why not ya? Ya. Kalau teks kita bisa di-translate segera pula, memang ada modulnya, tapi kita masih harus pelajari kan gitu ya. Ya. Saya kira tidak ada masalah, saya sambut caranya Pak Seno, saya mengikuti juga apa yang ditayangkan di JKIDW, dan itu juga hal yang saya sepakati, bahwa berjemaat sekarang tidak harus lagi kartu jemaat model lama gitu, kehadiran di sini ya. Kalau diberkati di mana-mana pun itu bisa terhitung jemaat kita. Paling nanti kita lagi mencari format baru, misalnya bagaimana baptisan diselenggarakan, itu perlukan lagi. Bagaimana pemberkatan nikah dilaksanakan, ataupun penyerahan anak dan penguburan. Saya kira 4 itu yang mengalami Betul. hari ini belum terjawab. Kalau yang lain kan perjamuan kudus sudah bisa. Ya. Paling penyerahan anak, pemakaman, pernikahan, dan baptisan. Ya. Nanti pelan-pelan dengan sharing zaman mungkin kita metode baru akan kita temukan, semoga gitu. Iya kan, kayak nah, problemnya itu gereja dalam hal ini ya organisasinya kita ini yang ada di dalam organisasi siap apa tidak dan mau apa tidak gitu kan. Kayak contoh kan, meskipun ini tafsir ini masih bisa diperdebatkan. Zaman sebelum pandemi ini kalau ada orang berkata, ya di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan maka Tuhan hadir gitu kan. Itu kan diterjemahkannya fisik ya Bang ya. Di satu tempat ya, di satu rumah, di satu kamar. Tapi kan sekarang dengan kondisi seperti ini, pendeta yang khotbah begitu mestinya memikirkan ulang tafsirannya. Karena 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan itu ternyata lihat virtual seperti ini, saya dengan Abang via Zoom begini, durasi waktu kita waktu sama tapi jaraknya sangat jauh, kita bisa komunikasi dengan baik gitu kan. Sangat tepat. Jadi memang ini corona memberikan berkat kepada kita mendefinisi ulang arti koinonia. Betul. Kita jadi definisi ulang, reinterpretasi koinonia. Kemarin reinterpretasi perjamuan kudus, paling tidak caranya. Nanti kan ada reinterpretasi tentang pernikahan. Iya. Cara pernikahan barangkali. Teologinya sudah kita punya, caranya. Nanti mungkin kita akan punya juga itu. Ya kalau saya sekarang sudah berdiri pada gini. Kalau konten itu berarti yang prinsip itu kita harus pegang sampai mati ya. Tapi kalau kontainer itu bagi saya kita harus menyesuaikan kan, kemasannya. Iya, kemasan cara kita melakukan sakramen misalnya pernikahan, baptisan, harus di kolam baptisan, harus ada pendetanya, harus jebur bareng. Mungkin dalam kondisi seperti ini kita juga harus terbuka juga untuk misalnya memikirkan skenario yang lain gitu ya, Bang ya. Karena sebetulnya sudah pernah juga terjadi. Pernah terjadi di luar tempat, ada seorang yang sedang sakit parah, harus dibaptis karena diantisipasi akan meninggal. Juga kita layanan secara telepon. Ya. Dengan bantuan orang di sekitar itu, betul. Ada di sekitarnya. Jadi itu sedikit sudah memberikan gambaran sebetulnya bahwa baptisan itu tidak harus di lokasi yang sama si pendeta atau gembala dengan jemaat itu. Ya, tapi yang dulu kan kasus, tapi dengan kondisi sebegini bisa jadi metode gitu ya, yang perubahan metode ya, karena memang kondisinya seperti ini. Ya, makanya sekarang kan konteks corona menjelaskan banyak hal yang dulu diragukan atau dianggap tidak benar. Betul. Ini definisi ulang kita memang. Iya, saya juga nih lagi sharing sama Abang nih, karena mulai banyak orang yang terhubung dengan kami, pelayanan kami, dengan banyak pergumulan, ya tentu kalau saya handle langsung, konseling gitu kan agak keteteran juga, karena kalau nanti lebih luas lagi jangkauan pelayanan kita kan semakin banyak orang. Nah, saya lagi mikirin nih, kalau menurut Abang gimana? Saya lagi sudah berdoa sama Tuhan, digerakkan di hati, saya sudah menghubungi beberapa, saya mau bikin kayak tim konseling, pelepasan, via virtual Bang, via Zoom. Kalau menurut Abang gimana? Secara konsep sih,
memungkinkan, tetapi dalam pelaksanaan mungkin masih kita tambal sulam nanti metodenya. Tapi secara konsep kan puasa itu kan tidak terikat tempat, puasa dari kita ini. Ya, ya, Perkataan-perkataan yang kita ucapkan bisa disampaikan lewat telepon misalnya. ya, ya, Dan puasa itu sama dahsyatnya, entah jarak 1 meter atau jarak 1000 kilometer. ya, ya, Secara ya. konsep no problem. Saya kira tinggal pelaksanaannya. Ya kayak Apakah ya ya kayak kasus-kasus dulu kan kalau ada pendeta TV gitu ya Bang, apa preacher di TV gitu kan, ayo arahkan tanganmu kan mujizat bisa ya, terjadi gitu kan. ya Cuman itu ulurkan ke arah televisi katanya kan? ya itu kan, Ya, tapi kan dulu kan hanya kasus di pas lagi siaran TV, tapi dengan kondisi kita nggak tahu ke depan ini. Saya sih masih merasa bahwa COVID ini cukup panjang Bang ya. Jadi kalau cukup panjang, misalnya tahun 2021 pertengahan baru ketemu antivirusnya, kita sudah hampir setahun setengah berarti budaya kita sudah mulai berubah. Dan kalau sudah menjadi nyaman, kayak contoh saya ngomong sama anak-anak saya, enakan gimana sekolah di sini apa di sekolah gitu ya. Satu waktu dia bilang enakan di sekolah ada temennya. Satu lagi bilang enakan di sinilah, di sini aku mandinya belakangan nggak apa-apa gitu ya, nggak pakai baju sekolah, bawahnya pakai celana dalam aja nggak apa-apa gitu, lebih santai. Nah lama-lama saya yakin kenyamanan itu kan mulai terbentuk karena budaya ya Bang ya. Jadi iya, jadi memang kita harus harus ya sebagai tadi, apalagi kita gembala gitu. Kalau menurut saya harus lebih lebih cerdik, lebih lebih bijaksana juga dan lebih tanggap, lebih kreatif lah dalam dalam mengelola. Kalau kita ngomongin di bangku akademis kan yang baku-baku tuh yang Abang bilang bahasanya ya, idealis. Tapi kalau kita ya mungkin harus lebih seperti itu kali ya. ya Bang ya. Jadi bagi saya kan berteologi itu kan perpaduan interpretasi terhadap teks dan konteks. Ya, Ada dua konteks. Konteks yang disebut dalam Alkitab itu konteks juga. Tapi konteks masa kini juga perlu dipertimbangkan. Maka saya sampai menyasar kepada metode hermeneutika ini harus juga mengalami betul. perombakan-perombakan tertentu. Maka saya mengadopsi pemikiran Gadamer misalnya, Hmm. fusion of horizon gitu. Jadi nggak boleh kita katakanlah satu format ini udah benar gitu. Ada konteks yang juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Sehingga konteks sekarang misalnya menghendaki layanan itu semi virtual. Why not? Sebetulnya sudah lama juga orang curhat-curhat di WA misalnya udah berjalan. Kan Ya, tinggal kita bawa dalam suasana pastoral yang lebih betul. resmi. Betul. Yang tadi Pak Seno bilang bukannya hal yang sulit kita wujudkan, hanya mungkin memodifikasi format-formatnya. Sudah berjalan kok selama ini. Ya, Kok orang curhat lewat inbox kita misalnya, ya. kita tanya jawab. Semoga di waktu ke depan ini ada lagi aplikasi yang jauh lebih baik Betul. menampung itu. Sehingga tidak merepotkan kita misalnya. Sehingga pengusiran setan itu berlangsung dengan mantap gitu ya. Ya. Kita tahu ada aplikasinya nanti kan. Ya, saya percaya ada lah Bang. Kayak kayak saya selalu nonton film TV. Saya suka film fiksi, Bang. Kalau kita Ya. mau jujur, film fiksi itu, film Hollywood fiksi itu ada benarnya juga lah ya. Cara Ya, ya, ya. zaman dulu apa namanya orang ke bulan, ternyata kita ke bulan gitu kan. Sekarang udah nyata kan? Betul, apa yang digambarkan fiksi-fiksi, film fiksi itu udah mulai menjadi nyata. Seperti apa orang mungkin nanti beberapa tahun ke depan itu yang namanya apa hologram begitu ya. Ya, Jadi bukan begini, jadi saya bisa ada alat, abang benar-benar kelihatan 3 dimensinya gitu ya kan. Kalau sekarang hanya ya, 2 dimensi, saya yakin ke depan kita betul, akan semakin itu, apa semakin seperti itu betul. dan kita harus siap memasuki zaman. Iya, jadi Jadi nggak mungkin kita tidak berubah gitu. ya kalau boleh apa namanya dibagikan di terakhir bang. Apa yang Tuhan taruhkan di hati abang sekarang gitu, yang mau disampaikan, disuarakan supaya nanti kalau ada diupload di YouTube, teman-teman lain juga bisa mendapatkan pesan itu dan juga mungkin bisa bisa memotivasi mereka, bisa membuat mereka juga berpikir tentang apa yang Tuhan taruhkan di hati abang. Silakan bang. Iya, yang di hati saya kebetulan yang saya sedang gumulkan, sedang berjalan ke arah sana, kami berdoa supaya Tuhan menolong, memang sudah terbuka jalan, tapi semoga realisasinya cepat gitu ya. Membangun sebuah gedung gereja yang tidak secara konvensional, tapi gereja yang multifunction ya, multifungsi, jangan hanya fungsi ibadah. Jadi bisa menjadi fungsi edukasi, fungsi uh, apa namanya ekspresi budaya, fungsi olahraga, fungsi macam-macam. Hingga desain gerejanya itu
benar-benar bisa digunakan untuk berbagai hal. Tentu semua yang terkoneksi dengan pelayanan tentunya. Jadi itulah saya pikir kehadiran gereja itu tidak hanya hari Minggu, kehadiran gereja harus pada setiap hari, bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya katakanlah khotbah, tapi juga aksi-aksi konkret di lapangan. Sebab manusia milenial yang kita hadapi ini tidak sama dengan tipikal manusia di masa lalu yang kita layani. Ya. Mereka yang punya energi ini adalah orang-orang yang dapat dikerahkan langsung dalam pelayanan kepada Tuhan ini dengan suasana, dengan cara mereka. Sehingga gereja yang saya harapkan adalah gereja menjadi pusat perubahan gitu ya, sehingga dia tidak menjadi status quo. Dia pun sendiri harus berubah. Boleh dibilang format yang kita punya tahun yang lalu, tahun ini harus berubah, tahun depan berubah, tahun depan berubah. Terus upgrading gitu. Jadi saya kira yang mau saya pesankan adalah gereja harus sensitif terhadap perubahan. Jangan mencoba menahan laju perubahan. Tak mungkin menahan laju perubahan. Jadi gereja harus jangan hanya pengikut ya. Bila mana perlu gereja order aplikasi teknologi. Jangan hanya teknologi apa yang ada baru kita pinjam. Kenapa tidak kita mendesain kebutuhan kita lalu dibuatkan oleh orang lain yang ahli di bidang itu. Kita sendiri jangan hanya pengikut perubahan, tapi pencipta perubahan itu sendiri. Saya kira itu Mas yang saya senangi pada akhir ini. Ya, sepakat gereja memang harus. Sebenarnya fungsi seperti itu kan kayak sinagog ya Bang ya. Sinagog kan bukan cuma rumah ibadah, tapi ya pendidikan, budaya, ngobrol-ngobrol, rembuk desa dan lain sebagainya. Mungkin ya gereja harus seperti itu kembali. Semuanya kembali kepada kisah Rasul ya Bang ya. Gereja mula-mula itu ya. Oke. Ya, makasih Bang waktunya, sharingnya bermanfaat banget, saya diberkati banget. Dan sama-sama kita saling doa supaya masing-masing kita pelayanan semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Oke, terima kasih Pak Senoya dari Medan. Sampaikan salam Horas. Oke, Horas juga Bang. Tuhan berkati. God bless.